Shalom Jemaat Tuhan, pada saat ini kita mau belajar salah satu topik daripada serial akhir zaman, yaitu tentang rapture atau pengangkatan. Mengapa saya mengangkat topik ini? Karena seringkali topik ini juga menjadi kebingungan bagi sebagian orang. Bahkan topik ini juga pernah dibuat semacam beberapa film, ya, yang diputar di bioskop-bioskop tentang rapture ini. Sekarang kita mau belajar tentang makna rapture yang sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tutur kata sikap hamba-Mu, hingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah. Dan setiap kami yang hadir, yang menonton, yang mendengar, supaya kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rapture, pengangkatan. Mari kita membaca dalam Matius 24 ayat 40-42. Saya membacakan yang hitam, saudara baca yang biru. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Yang biru saudara, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kemudian kita lihat lagi Lukas 17 ayat 34, kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Itu dua bagian firman Tuhan yang biasa dikutip dan diajarkan oleh sebagian orang yang berbicara tentang rapture. Lalu sekalian, kata rapture menurut Kamus Oxford Dictionary English, suatu keadaan di mana seseorang mengalami kesukaan ekstatis, sangat bersemangat, rasa bahagia yang ekstrim. Itulah kata rapture dalam pemahaman Oxford Dictionary of English. Ya, suatu keadaan di mana seseorang mengalami kesukaan ekstatis, sangat bersemangat, rasa bahagia yang ekstrim. Lalu kata Latinnya adalah rapio. Rapio berarti menangkap, meraih, merenggut atau menculik. Itu kata rapio dari bahasa Latin. Ya. Kata rapture menunjuk pada suatu keadaan ekstasi dunia roh. Seperti kaum mistik merindukannya. Biasanya kaum mistik merindukan masalah atau pengalaman ekstasi dunia roh ini. Yang mereka sebut dengan rapture. Nah, makna kedua dari kata rapture adalah pemindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan cara paksa. Pemindahan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cara paksa. Itu makna kedua daripada rapture. Nah, sebagian pengkhotbah Kristen mengambil makna kedua ini untuk dipakai dalam ajaran mereka tentang pengangkatan umat Tuhan. Pengangkatan umat Tuhan. Ya. Jadi makna kedua yang dipakai oleh pengkhotbah, oleh sebagian pengkhotbah Kristen. Oke. Nah, seorang bernama Hal Lindsey menuliskan dalam bukunya sebagai berikut berkata tentang rapture ini, yang kemudian lewat penjelasannya difilmkan di beberapa film yang pernah ditonton, mungkin di antara kita pernah nonton itu, bahkan ada film yang terakhir tentang rapture ini yang ditayangkan di bioskop-bioskop. Ya, ini Hal Lindsey menuliskan sebagai berikut. Pada saat itu saya sedang mengendarai mobil di jalan raya dan dengan tiba-tiba saja keadaan menjadi kalang kabut. Mobil-mobil simpang siur, tetapi tidak ada satupun ada yang mengendarai mobil di dalamnya. Ya tentunya hancur, tabrakan. Karena yang mengendarai mobil sudah mengalami rapture, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Jadi mobilnya jalan sendiri, ada tabrakan. Gitu ya. Berikutnya. Pertandingan kejuaraan sudah sampai pada menit-menit yang terakhir dan tim lawan unggul. Penyerang kanan kita menerima umpan yang manis dan dengan lincahnya menggiring bola ke dekat gawang. Hanya tinggal 1 meter lagi. Tetapi dengan tiba-tiba saja pemain yang menggiring bola itu yang tinggal 1 meter itu lenyap. Entah kemana, orang-orang bingung kok tiba-tiba lenyap. Ternyata orang itu mengalami rapture.
1 meter lagi, ya, orang itu lenyap. Itu kata Hal Lindsey, ya. Berikutnya. Nah, aneh, saya sedang berada di kelas mengajar filsafat agama dan sekonyong-konyong 3 mahasiswa saya menghilang dengan begitu saja. Mereka mengalami rapture. Ya, menurut Hal Lindsey dan kawan-kawan, rapture yang terjadi pada saat parusia, kedatangan Yesus itu bersifat rahasia. Tidak diperhatikan oleh orang dunia ini kecuali oleh gereja. Jadi rapture itu terjadi pada saat parusia. Kalau sudah nanti nonton tentang YouTube saya berkaitan dengan apakah kedatangan Yesus yang kedua terjadi 2 kali atau 2 babak. Nah, babak pertama daripada kedatangan Yesus yang kedua itu parusia mereka sebut. Dan disitulah rapture terjadi. Ya. Jadi menurut Hal Lindsey, parusia itu bersifat rahasia. Tidak diperhatikan oleh orang dunia ini kecuali oleh gereja. Jadi parusia menurut Hal Lindsey adalah bersifat rahasia. Kedatangan Yesus yang kedua, babak pertama itu parusia itu bersifat rahasia. Kata Hal Lindsey dan kawan-kawan. Yesus datang untuk menjemput umatnya, itu parusia. Yesus datang untuk menjemput umatnya. Maka dari itu Yesus datang di awan-awan, maka umatnya tuh mengalami rapture, diangkat. Itu sifatnya rahasia. Orang-orang dunia nggak memperhatikan. Rahasia. Itu kata Hal Lindsey dan kawan-kawan. Hal ini adalah babak pertama atau parusia dari kedatangan Yesus yang kedua. Babak pertama. Jadi sekali lagi mereka katakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua itu terdiri daripada 2 babak. Babak pertama itu Yesus datang untuk menjemput umatnya, yaitu parusia. Dan itu terjadi rapture, ya, pengangkatan. Oke. Nah, tujuan dari rapture adalah untuk meluputkan umat Tuhan dari 7 tahun masa aniaya besar yang akan terjadi di bumi ini. Ini kelompok mereka biasa sangat menekankan hal ini. Umat Tuhan yang sungguh-sungguh yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan mengalami 7 tahun atau masa aniaya besar. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan diangkat hidup-hidup mengalami rapture. Ya. Dan mengikuti pesta kawin anak domba Allah di awan-awan, ya. Oke. Nah, ini diagram kedatangan Yesus kedua versi premill dan dispensasionalism. Nah, sudah lihat di situ? Ada tanda panah merah, rapture, pengangkatan. Itu terjadi sebelum Great Tribulation, sebelum terjadi aniaya besar selama 7 tahun, ya. Jadi umat Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus akan mengalami rapture, akan pesta, mengikuti pesta kawin anak domba Allah di awan-awan. Ya. Nah, saudara sekalian, itu merupakan satu pemahaman daripada kelompok premill dan dispensasionalism. Mungkin sebagian atau banyak orang Kristen mendengarkan ajaran seperti ini, tapi baru sadar bahwa ini adalah salah satu penafsiran daripada akhir zaman dengan skema atau dengan diagram menurut versi premill dan dispensasionalism. Oke, ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ayat yang dipakai untuk mendukung ajaran mereka adalah, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, 1 Tesalonika 4, ya. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan, itu parusia Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4. Itu ayat yang biasa dipakai, yang sering dipakai oleh kelompok mereka. Jadi, saudara sekalian, itu merupakan
babak pertama dari kedatangan Yesus yang kedua, yang disebut dengan parusia. Ya, disitulah terjadi rapture menurut mereka. Oke. Nah, tanggapannya adalah sangat sulit untuk mendapatkan kerahasiaan kedatangan Kristus dari ayat di atas. Sebab kata parusia, itu kedatangan yang tercantum dalam ayat tersebut juga dipakai dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8 yang mengatakan bahwa pada saat parusia Kristus akan membunuh dan memusnahkan si pendurhaka. Nah itu. Ya, ternyata kata parusia bukan hanya tercatat dalam 1 Tesalonika 4 yang tadi kita sudah baca, tapi dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8 juga ada kata parusia. Dan pada saat parusia itulah Kristus akan membunuh dan memusnahkan si pendurhaka. Masakan itu satu kerahasiaan. Ya. Oke. 2 Tesalonika 2 ayat 8 dikatakan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Parusia. Apakah ini satu kerahasiaan? Satu hal yang rahasia? Tentunya tidak, bukan? Jelas. Jadi parusia bukan hanya dipakai dalam 1 Tesalonika 4 yang tadi kita sudah baca, tapi 2 Tesalonika 2 ayat 8 juga berbicara tentang parusia, dan ini sifatnya bukan rahasia. Ya. Oke. Nah, kejadian tentang terbunuhnya si pendurhaka itu pasti diketahui oleh banyak orang di dunia ini. Bukan rahasia. Pasti diketahui oleh banyak orang di dunia ini. Itu bukan secret, bukan rahasia. Oke. Nah, selain itu Tuhan sendiri berkata bahwa parusianya akan terjadi seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Matius 24 ayat 27. Ya, jadi sudah pasti hal ini juga bukan rahasia. Siapa yang bisa menutupi, membuat rahasia kilat kalau muncul tuh? Wah, kilat kalau muncul, begitu banyak orang yang tahu. Berbagai negara. Karena kilat itu terbuka. Ada sinar, ada lightning di langit itu ya. Jadi sekali lagi Tuhan sendiri berkata bahwa parusianya akan terjadi seperti kilat memancar di sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Parusianya yang oleh Halinse dan kawan-kawan disebut sebagai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, babak pertama itu yang rahasia. Ternyata tidak rahasia. Sebab sama seperti kilat memancar di sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan parusia anak manusia. Oke. Jadi bukan rahasia. Kilat nggak bisa dirahasiakan. Ya. Oke. Nah, kemudian penganut ajaran rapture ini mengutip bagian lain dalam Alkitab. Nah, ini yang seringkali juga membuat sebagian orang bingung ya. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, ayat ini. Kemudian kita lihat lagi. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Lukas 17 ayat 34. Jadi biasanya penganut ajaran rapture ini mengutip 2 bagian Alkitab ini. Oke. Nah, tanggapannya. Ayat tersebut sebenarnya tidak jelas mendukung ajaran rapture tadi. Tidak jelas. Tidak jelas. Ya. Tidak jelas mendukung ajaran rapture tadi. Sekarang masalahnya siapa yang akan dibawa dan siapa yang akan ditinggalkan. Menurut tafsiran sebagian penganut ajaran rapture, yang akan dibawa adalah umat Tuhan untuk mendapatkan kemuliaan. Sedangkan yang akan ditinggalkan adalah orang-orang jahat.
Itu menurut ajaran yang daripada mereka yang mengajarkan ajaran rapture itu, ya. Yang dibawa adalah umat Tuhan untuk dapat kemuliaan, yang ditinggalkan adalah orang-orang jahat, kata mereka. Ya. Namun penulis The Wycliffe Bible Commentary, ini penting ya, The Wycliffe Bible Commentary tidak mengaitkan ayat itu dengan rapture. Dalam perumpamaan lalang di antara gandum, Matius 13, yang diambil adalah lalang atau orang jahat untuk dibakar, dan yang ditinggalkanlah gandum, umat Tuhan. Nah, ini terbalik sekali ya pemahamannya. Ini sekali lagi menurut The Wycliffe Bible Commentary. Sudah cari saja, sudah coba buka di internet mungkin ada, tapi saya membacanya dari buku cetakannya sendiri. Oke. Nah, Albert Barnes ini seorang teolog premilenialis, bukan amilenialis. Dia premilenialis, memberi dua kemungkinan tentang makna kata dibawa tadi yang kita sudah baca tadi ya. Pertama, dibawa pergi dari bahaya, seperti keluarga Lot dibawa keluar oleh malaikat Tuhan dari Sodom yang akan dihukum Tuhan. Itu makna pertama. Itu menurut penafsiran kaum rapture tadi ya. Dibawa pergi dari bahaya seperti keluarga Lot dibawa keluar oleh malaikat Tuhan dari Sodom yang akan dihukum Tuhan. Oke? Tapi makna kedua menurut Albert Barnes, dibawa pergi dari dunia ini melalui kematian. Dibawa pergi dari dunia ini melalui kematian. Barnes lebih cenderung memilih makna yang kedua ini. Jadi dibawa pergi dari dunia ini melalui kematian. Oke. Nah, kematian bisa datang secara mendadak, tidak bisa diduga, tidak pandang usia serta status sosial seseorang. Itu kematian. Realita yang kita setiap orang alami ya, setiap hari di dunia ini ya. Oke. Hal seperti demikian terjadi pada diri seorang bernama Alexis, teman Martin Luther, seorang reformator gereja yang meninggal terkena sambaran petir pada waktu sedang berjalan di samping Martin Luther. Bayangkan, waktu itu belum ada gedung tinggi-tinggi ya. Sehingga kalau mereka berjalan di bawah derasnya hujan, lalu ada petir, wah, harus hati-hati ya. Apalagi berjalan di satu padang rumput ya, yang luas, ya hati-hati. Sedang ada hujan, sedang ada petir. Jangan-jangan orang yang sedang berjalan itu akan tersambar petir, karena dia paling tinggi, ya, nggak ada gedung lain, yang paling tinggi. Itu yang dialami oleh Alexis, seorang teman Martin Luther yang berjalan di samping Luther, tersambar petir dan mati. Dan justru pada waktu itulah Martin Luther merasa, oh kalau aku mengalami hal seperti ini, apakah aku akan diselamatkan? Baru dari situ semacam pengalaman itu membawa dia untuk membaca firman Tuhan, karena dia masih meragukan akan keselamatan yang waktu itu sebelum dia membaca kitab Roma itu. Ya. Oke. Nah, jadi apa maksud ayat aku berkata kepadamu pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan? Apa maksudnya? Maknanya adalah persekutuan dalam kehidupan di dunia ini tidak menjamin adanya persekutuan pada saat kematian. Ini penting sekali. Persekutuan dalam kehidupan di dunia ini tidak menjamin adanya persekutuan pada saat kematian. Ya, yang seorang bisa jalan dulu, yang lain nanti. Ya. Suami istri juga demikian, anak-anak saudara-saudara juga demikian, orang tua dan anak dan selanjutnya. Ya. Kematian berarti perpisahan dengan orang-orang yang terdekat, orang yang kita kasihi, perpisahan dengan orang yang terdekat. Oke, nah, yang ditinggal pun tidak mesti untuk dihukum. Tidak mesti dihukum, tidak mesti untuk dihukum.
Mungkin masih ada misi Tuhan yang harus dia selesaikan, yang belum selesai, belum tuntas dia kerjakan. Sehingga perlu ditinggal dulu di hidup di bumi ini. Atau mungkin mereka masih berkeras hati sehingga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Jangan sombong yang diberikan umur panjang. Mungkin Tuhan masih beri kesempatan bagi orang-orang itu untuk bertobat dari dosa mereka. Ya, sekali lagi umur panjang tidak mesti mempunyai arti orang itu diperkenan Tuhan, orang itu takut akan Tuhan. Justru orang itu terus keras hati, Tuhan masih beri kesempatan bagi dia lewat umur panjang supaya dia bertobat begitu. Ya. Jika mereka memilih iman yang sama, yakni kepada Tuhan Yesus, maksudnya iman yang sama dengan orang yang sudah mendahului dia. Ya. Maka pada suatu saat kelak, baik yang diambil dahulu maupun yang ditinggalkan akan dikumpulkan kembali bersama dengan Tuhan jikalau mereka punya iman yang sama kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Itu penting ya. Oke. Apa makna perkataan Tuhan dalam Matius 24 ayat 40-42? Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah supaya kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apa maknanya ini? Maknanya pada suatu saat kelak akan ada pemisahan di antara umat Tuhan dan yang bukan umatnya. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari kedua golongan itu seperti bercampur. Misalnya berada di pekerjaan yang sama, tertulis di ladang, atau tertulis memutar batu kilangan, pekerjaannya sama. Atau sebagai sahabat, atau saudara dekat, bahkan sebagai partner hidup, sehingga tertulis di atas satu tempat tidur. Bandingkan Lukas 17 ayat 34. Namun saat kedatangan Yesus yang kedua, akan ada pemisahan di antara keduanya. Seperti domba dipisahkan dari kambing. Matius 25. Yang percaya pada Tuhan Yesus ya jadi umatnya, ya diselamatkan. Yang enggak percaya Yesus ya dihukum. Itu maksudnya demikian, ya. Oke. Jadi pada suatu saat kelak akan ada pemisahan. Pada waktu Yesus datang kedua kali, akan ada pemisahan di antara umat Tuhan dan yang bukan umatnya. Oke. Nah, jadi masalahnya pertanyaannya kembali, apakah ada rapture? Pengangkatan itu ya. Kata pengangkatan dalam bahasa Yunani, nah ini bahasa aslinya Perjanjian Baru ya. Kata pengangkatan dalam bahasa Yunani adalah harpazo. Harpazo. Yang muncul sebanyak 13 kali dalam Perjanjian Baru. Kembali ke bahasa aslinya Perjanjian Baru itu Yunani, harpazo. Ya. Misalnya setelah Filipus mengambil membaptis sida-sida, Roh Kudus melarikannya, harpazo. Secara fisik, Kisah Rasul 8 ayat 39. Ya. Secara roh, Paulus pernah diangkat harpazo ke Fidaus. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Harpazo. Sang anak itu dirampas dan dibawa lari harpazo kepada Allah. Wahyu 12 ayat 5. Oke. Itu hanya contoh-contoh ya. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua, umat Tuhan yang masih hidup akan diangkat atau harpazo bersama-sama dengan mereka yang telah meninggal dalam awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Kata harpazo juga dipakai. Ya. Oke, jadi kita simpulkan pengangkatan pasti ada. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Pengangkatan pasti ada. Ya. Namun kejadiannya tidak seperti yang ditafsirkan secara dramatis oleh Halinse dan kawan-kawan. Tidak seperti itu. Mereka katakan rapture akan terjadi babak pertama dari kedatangan Yesus yang kedua.
itu kata mereka. Ya, tidak seperti itu. Tuhan Yesus pasti datang kembali untuk kedua kalinya. Itu firman Tuhan katakan. Kita harus ingat hanya satu babak. Kedatangan Yesus yang kedua itu hanya satu babak. Enggak dalam dua babak. Ya. Lihat YouTube saya yang berjudul apakah kedatangan Yesus yang kedua terdiri dari dua babak. Itu saya sudah bahas itu. Ya, judul YouTube saya. Apakah kedatangan Yesus yang kedua terdiri dari dua babak. Itu akan lebih jelas saudara. Dengarkan itu. Oke, ini diagram kedatangan Yesus yang kedua. Ya, saya menganut paham amilenial ya. Saudara mungkin yang jemaat biasa bingung dengan istilah ini. Nanti saya akan jelaskan dalam pertemuan yang berikutnya. Ya, di Christ itu Kristus datang waktu pertama kali. Nah itu, ya. Lalu sekarang ini sudah zamannya milenium. Nanti kita akan bahas dalam acara YouTube yang berikutnya ya tentang milenium itu apa, ya. Masa 1000 tahun itu apa. Ya. Itu dalam Amil disebut sebagai not literal, jangan ditafsirkan secara hurufiah. Jadi sekarang ini sudah milenium, masa 1000 tahun itu. Ya. Kemudian nanti diakhiri dengan final resurrection. Yesus datang kedua kali, akan ada kebangkitan tubuh jasmani dan judgment, penghukuman, penghakiman at the time of Christ's second coming. Pada waktu terjadi kebangkitan secara universal, setelah itu ada penghakiman secara universal juga. Ya, pada waktu Yesus datang kedua kali. Setelah itu selesai eternity, kekekalan. Itu saja, simple saja sebenarnya. Skemanya itu simple saja. Nanti selanjutnya sekali lagi kita akan bahas masa 1000 tahun dalam acara berikutnya, ya. Oke. Nah, pada saat kedatangan yang kedua, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan tubuh umat Tuhan yang masih hidup akan diperbarui untuk diangkat guna menyongsong Tuhan di angkasa. Kejadian itu akan terjadi pada hari kiamat. Yakni pada saat Yesus datang untuk kedua kali, yang hanya satu babak. Nah, tapi sebelum hal itu terjadi, biarlah segenap umat Tuhan mengiring dan melayani Tuhan dengan setia. Meskipun harus mengalami berbagai macam aniaya karena Injil Tuhan. Jangan tawar hatimu, tetap setia iring Tuhan, bahkan setia melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Biarlah semua ini membimbing kita untuk lebih mengenal firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus tolong setiap kami untuk lebih memahami firman Tuhan dengan menurut makna yang sebenarnya. Dan tolong kami untuk tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, menyaksikan firman Tuhan, Injil Tuhan kepada banyak orang di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.